Oh jelas. Iya tadi aku keluar nih wifi-nya. Kalau udah malam begini. Oke. Oke, gimana kabar kalian tadi? Mana ada Vita ya? Ada Vita ya? Mana ada Vita on cam dong? Soalnya kemarin tuh pas kelas tuh kamu kayaknya buka course deh. Jadi kehitung absen gitu. Jadi ntar aku berarti kemarin nggak masuk kan? Ya, berarti aku merahin soalnya biar nanti ada CS yang hubungin kamu buat kelas pengganti. Gitu deh. Karena kalau itu dia auto absen soalnya kalau pas jam pelajaran terus kalian buka course itu udah auto absen ya. Gitu deh. Oke, ini aku kirim lagi ya untuk course-nya. Tuh, Bintang kok tumben kamu telat Bintang. Kemana aja? Tadi masih WhatsApp-nya masih ngunduh. Oh, oke oke. Oke, gimana seminggu yang lalu, minggu kemarin ada cerita nggak kalian di sekolah mungkin? Gak apa kita ngobrol-ngobrol aja. Kan juga nanti takutnya ngantuk, ya kan? Bintang ada cerita nggak di sekolah? Coba ceritain dong. Mungkin Devan, Aditya, Alip, Keis, Rais, Yasser, Davita. Kan kita online nih, jadi nggak usah malu-malu lah. Ada cerita nggak kalian di sekolah? Kemarin kayaknya ada hari pahlawan ya, pas hari pahlawan kapan sih? Tanggal 10 itu ya? Oh iya, minggu kemarin ya, hari pahlawan ya. Bintang nggak ada cerita nih Bintang. Biasanya ada cerita kamu. Nggak ada cerita tah? Habis mandi. Walah. Ngomong dong, kok tumben diem aja? Biasanya cerita-cerita. Kenapa, kenapa, kenapa? Lagi sakit gigi tah? Makanya saya terlambat. Oh, ya udah. Berarti malam banget dong mandinya. Kenapa malam? Astaga, ya udah deh. Kalau gitu aku share screen dulu ya. Hari ini di lesson keempat kita bahas tadi apa namanya konstruksi bersarang ya, teman-teman ya. Apa nih? Kak, tolong nih di nomor satu yang konstruksi bersarang. Saya sabar, belum juga aku bahas. Ntar dulu ya, aku ini dulu. Nah, oke kita bakal ngomongin tentang konstruksi bersarang nih teman-teman ya. Apa sih konstruksi bersarang? Sebenarnya simpel banget konstruksi bersarang ini teman-teman. Jadi konstruksi bersarang itu artinya kita membuat efisien atau memperkecil kita akan memperkecil ini ya codingan kita. Jadi itu namanya konstruksi bersarang. Gitu. Oke, gitu ya. Nah, misalkan di sini ya ada sebuah masa nih, teman-teman kalian bisa lihat. Eh, aduh, masa ini gitu ya. Masa satu ada input berat dari tas gitu kan. Masa satu INT masa satu. Nah, kemarin kita ngebahas ini, teman-teman. Jadi, baik lagi input itu tipenya adalah string ya. Jadi, mau bagaimanapun, input itu adalah string tipenya. Ya, lalu kita konversi menjadi sebuah integer. Ya, kenapa bisa dikonversi? Karena nantinya akan ada kalkulasi di situ atau perhitungan ya. String itu nggak bisa dihitung. Mau kalian bagaimanapun, string nggak bisa dihitung ya. Karena dia sifatnya seperti teks. Apa nih Aditya? Oh lupa password. Wait wait wait. Nah, aku kirim dulu. Hmm, mana nih Aditya? Aditya Aditya. Nih.
Nah, tuh Aditya ya, aku udah kirim. Oke, aku lanjut lagi ya. Nah, jadi hari ini kita akan coba membuat agar lebih simpel lagi dan lebih mudah dipahami lagi ya, teman-teman ya. Kemarin dia boros banget, dia harus menggunakan dua baris tuh. Masa satu input, masa satu int, artinya dari string ini dirubah menjadi integer. Nah, kenapa nggak sekalian aja kita atur menjadi int kan gitu. Nah, contoh di sini kalian bisa lihat input terus int. Nah, ini kan boros ya. Satu perubahan aja dia butuh dua baris tuh. Nah, di sini int-nya nyambung, teman-teman. Jadi, masa satu sama dengan int dalam kurung input. Artinya, kita membuat bagian input ini menjadi int atau integer. Gitu, karena input itu kan string. Jadi, kita ubah si string ini menjadi integer. Gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi akan lebih ringkas lagi. Yang tadinya kita perlu dua baris, hari ini kita hanya cuman satu baris aja. Karena kita udah konversikan dari input int ini yang dua baris kita jadiin int input jadi satu baris. Baru nanti bisa kita kalkulasiin. Nah, ini yang disebut dengan konstruksi bersarang ya. Terus habis itu len juga sama ya. Len juga bisa kalian ubah. Nah, kayak gini juga sama. Kalian masukin juga. Jadi masukkan len, masukkan len kayak gini gitu. Ah, ini ya. Jadi kita bisa atur dalam satu baris itu ya kita ubah inputnya menjadi integer dengan cara int dalam kurung input gitu. Artinya udah jelas-jelas input ini berubah menjadi integer. Jadi kalau misalkan kalian masukin selain angka, selain integer, misalkan teks, dia bakal error. Ya, kenapa? Karena defaultnya di sini, aduh, pencet. Karena defaultnya di sini adalah int. Ya, karena kalau kalian masukin angka, angka abjad, misalkan abjad, dia nggak akan kebaca error. Kenapa? Karena integer, gitu ya. Jadi buat validasinya lebih mudah. Oke, hari ini kita akan bahas itu ya. Aku akan ngebahas ulang lagi mengenai tipe data. Ini bakal terus dibahas terus sampai ke depannya ya, karena penting banget lah. Tipe data ada tiga, sebenarnya ada tiga doang, ada banyak banget gitu kan. Cuman yang paling sering kepake itu ada tiga. Empat sih sebenarnya sih, sama satu lagi Boolean namanya. Nah, tipe data int atau integer itu adalah bilangan bulat. Jadi ingetin aja, kalau int itu adalah angka gitu. Kalau desimal itu namanya float, pakai titik. Misalkan 14,3 berarti 14,3. Itu float. Kalau string apapun itu yang ada dalam tanda petik, mau itu angka, mau itu abjad, mau itu simbol, apapun itulah pokoknya. Yang penting dia ada dalam tanda petik. Itu, ini ada harus kalian tahu. Kemarin juga kita udah belajar nih buat kalian coba masih inget gak? Kalau aku mau tanya nih ke kalian, kalau tentukan panjang string, kemarin kita gunain apa tuh? Panjang string. Ada yang bisa jawab nggak? Coba. Function apa yang kita pakai kemarin? Kalau kita mau nentuin panjang dari string, ada yang bisa jawab? Oke, bener ya, Devon ya. Ya, betul. Itu adalah len. Nah, kalau dulu. Nah, ya. Jadi kalau mau nentuin panjang dari string, string ya, ingat ya, atau karakter lah ibaratnya. Kita menggunakan yang namanya len. Jadi len dalam kurung variabel stringnya tuh apa? Nah, kayak gitu teman-teman. Terus kalau kita mau memerlukan potongan suatu satu atau beberapa karakter ya, kita bisa tambahin ini 5. Jadi feedback ini adalah nama ini ya, misalkan ada feedback gitu ya. Nah, ada feedback sama dengan misalkan dia ada nama gitu, pakai string. Nama aku siapa gitu kan. Nah, kita mau cuman satu huruf aja. Berarti bentuknya kita pakai kurung siku gini ya.
Artinya 5 kita ngambil angka kelima. Contoh, aku mau ambil perintah. Perintah angka kelimanya berapa? Kita hitung. Ingat, awalnya dari nol ya. Karena kan bilangan bulat. Nol, satu, 2, 3, 4, 5. Ada di T. Jadi kalau aku ngambil perintah 5, berarti hasilnya adalah T. Gitu ya. Angka kelima kan T. Kalau 0,4.214 ini artinya kita ngambil eh, kata atau kalimat ya. Berarti kan dari 0 sampai 14. Nolnya di sini, 14-nya berapa? Kalian carilah gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau kita mau ngambil satu karakter atau banyak, caranya seperti ini, teman-teman. Terus kalau kita mau mencari sebuah kata, itu kita menggunakan find. Jadi masukkan titik find, terus nama yang mau kalian cari apa. Ini nantinya berakhir menjadi abjad. Misalkan 5, dari kata depan lah 5. Atau enggak 0. Nah, kenapa 0? Karena kata depannya kan K. Misalkan gitulah. Jadi 0 hasilnya. Kalau lower ya ini gampang ya. Ini buat ubah huruf menjadi kecil. Jadi kita menggunakan yang namanya lower. Seperti itu. Oke deh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Ini yang kemarin sih. Ini bakal kepake ya. Jadi kepake banget ini. Ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Aduh, udah kepencet. Nggak ada tah. Ya nih aku kirim ininya. Filenya aku kirim ke kalian. Nah ini buat kalian belajar nanti jangan lupa di save ya. Ditaruh di WA atau di mana materinya. Nah, ada yang baru nih. Ada yang namanya interpreter. Apa itu interpreter? Interpreter itu eh, program spesial yang memahami dan melaksanakan perintah, teman-teman. Nah, misalkan gimana? Misalkan di sini dia ada perintah, ya kan? Nanti perintahnya itu bakal dilaksanain sama dia. Itu yang namanya interpreter. Nanti kita bahas deh tentang interpreter ya. Kayak ini sama kayak kemarin, tapi kan kita udah atur jadi satu ya. Nah, operator yang harus kalian pahamin ada di sini. Jadi apa nih? Ada pesan. Oh, jadi gini, string itu ada beberapa yang harus kalian perhatiin juga nih. Misalkan kalian ingin menambahkan string. Kalau ingin menambahkan string, misalkan tempat plus bagus gitu kan. Ya nanti hasilnya kan tempat bagus kayak gitu. 3 kali keren berarti kan keren keren keren. Nah tapi kalau tempat dikali bagus itu nggak bakal bisa. Ya logika aja ya teman-teman ya. Maksudnya teks dikali sama teks ya pasti nggak bisa dong. Nama dikali nama kan nggak bisa. Ya kita logiknya aja tuh kayak gitu. Kalau ini kan dia string, ya yang aku bilang lah, string itu apa aja bisa digabungin itu. Kalau string tambah string bisa. Ya, ya sebenarnya yang di sini sih lebih ke logika aja ya teman-teman ya untuk penggunaan dari operator plus dan juga kali. Oke, kita akan bahas konstruksi bersarang. Tadi udah aku sempat jelasin ya. Kalau hari ini dan seterusnya kita akan menggunakan cara seperti ini untuk memasukkan input dengan tipe data adalah integer. Selain integer, dia nggak akan bisa, dia error. Karena defaultnya udah adalah integer. Nah, ini penting banget gitu ya. Terus apalagi ya? Bentar, bentar, bentar. Kita cari lagi. Ini sama aja kayak tadi. Nah, di sini ada perbedaannya guys. Jadi kalau kemarin kita satu-satu kan input itu kan tipenya adalah str, string. Otomatis kalau kita masukin angka 90 tipenya adalah string. Ya, 90 nggak 90 string itu nggak bakal bisa dikaliin. Kalian mau kaliin juga nggak bisa, gitu kan? Nggak bakal bisa. Tuh. Makanya kita konversi di integer ini, int,
kita ubah menjadi 90 angka gitu. Ya. Jadi 90 angka. Yang tadinya adalah string kita ubah menjadi angka. Barulah angka ini bisa kita kalkulasikan. Tapi ini lama, lama banget tuh, ya. Kalian lihat di kanan deh, ini lebih cepat karena dia jadi satu, dua tuh jadi satu, ya kan? Tinggal pakai int dalam kurung input, udah selesai, gitu teman-teman. Jadi lumayan bisa dibilang ya simple lah. Len juga sama ya, bisa juga nih len, len kayak gini. Nah, yang tadinya lennya banyak kayak gini, len juga bisa ya, len. Artinya kalau kayak gini nanti hasilnya itu adalah angka. Ya, kenapa? Karena len itu kan ngitung panjang panjang karakter. Gitu. Jadi nanti hasilnya adalah angka. Bisa juga bisa kayak gini. Jadi nggak cuma int aja yang bisa, len juga bisa ya. Tuh, jadi lebih simpel lagi, len input. Ini juga len input. Nah, udah itu aja sih pelajaran kita hari ini. Jadi kita lebih ke menyederhanakan aja. Yang tadinya dua baris, sekarang kita cuma jadi satu baris aja. Gitu. Itu namanya konstruksi bersarang. Teman-teman ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Biar, maksudnya kita simpel aja. Kita simpel bikin kayak gini aja. Satu baris. Kita belajar kayak gini. Ada yang mau ditanyain nggak? Bintang mau nanya nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain apa nih? Nggak. Ya udah. Udah kalau nggak ada yang mau ditanyain, kita ya kerjain soal ya. Coba ya. Kalian boleh buka lesson 4 nih. Mana ya? Nah, lesson 4 yang konstruksi bersarang. Yang nomor satu ya. Udah gue kasih kan tadi ya? Linknya ya? Nah, nih. Nah, dibuka lesson 4 yang nomor satu ya, teman-teman ya. Oke, aku buka dari sini deh. Karena udah bisa kerjain. Nah, oke. Perhatiin nih di sini. Nah, tandai pernyataan yang benar tentang kode ringkas atau konstruksi bersarang tuh yang kita pelajarin tadi. Ada yang dua yang gampang, ada yang paling susah. Apa tuh? Oke, coba aku pengen tanya ke kalian nih. Kalau yang pertama ini kira-kira bener nggak? Harus terdapat keseimbangan antara mengurangi panjang kode dan membuat lebih mudah dibaca. Bener nggak kira-kira? Jawab, jawab. Nanti aku kasih koin loh kalau kalian aktif. Buat dirobak. Soalnya nggak apa-apa guys. Aduh, aku sepet banget ya ngeliat layar monitor ya. Apa, bener nggak? Harus terdapat keseimbangan antara mengurangi panjang kode dan membuatnya lebih mudah. Kira-kira bener nggak? Oke, ya, sir. Oke, kita keep dulu aja. Saya nggak usah jawab, aku kasih dua nggak bisa jawab. Maksudnya gimana, Jen? Terus ini, kode bisa dibuat lebih singkat menggunakan konstruksi bersarang. Bener nggak tadi tuh? Yang kita bahas. Gimana? Jelas ya? Ya, udah pasti bener lah ya. Kok ada yang keblok?
Ya, di share screen-nya kali. Oh iya, tadi aku lagi buka ini. Soalnya mata aku perih banget, nggak tahu kenapa. Karena kebanyakan lihat laptop deh. Jadi pas ngajar ini kayak perih gitu matanya. Pakai yang apa tuh yang buat mata tuh, yang kuning tuh aku tadi. Gitu. Iya, nggak apa-apa lah demi duit. Terus yang ini, kamu bisa menyarankan konstruksi B di dalam konstruksi A jika B mengembalikan sebuah hasil dari operasinya. Waduh, ribet nih kata-katanya nih. Kamu bisa menyarankan, artinya kamu bisa mempersingkat konstruksi B di dalam konstruksi A jika B mengembalikan sebuah hasil. Ya kayak tadi lah, kayak integer, ya kan? Misalkan aku kasih nilai 20. Nah ini kembali nggak nilainya 20 lagi nggak? Gitu maksudnya. Jawabannya adalah apa tuh? Aku lupa-lupa ingat nih. Coba kita keep dulu deh. Mungkin ya, mungkin sih. Coba aku keep dulu itu ya. Yang terakhir apa nih? Konstruksi mengembalikan atau tidak mengembalikan hasil bisa diserang di satu sama lain dengan cara apapun. Kayaknya enggak deh. Kayaknya empat yang ini deh. Oh enggak deh. Hmm, bener ya kayaknya nih. Oh enggak. Oh tiga doang guys berarti. Tiga doang ya. Bukan ini. Bentar deh. Oke. Wait, wait. Apa nih? Oh aku kepencet ini ya. Program percaya dengan tegas bahwa dia lebih suka Atau bila. itu jawabannya itu adalah kamu bisa menyarankan konstruksi kayaknya. Oh iya. Iya Coba. dong. Ini iya deh. Oh iya benar bintang. Ya bagus bagus. Tadi aku kepencet yang ini salah ya. Karena nggak selamanya kode yang lebih singkat itu lebih baik. Kadang ada yang salah juga. Suara kamu kencang banget. Bintang. Kaget juga aku. Nah ini jawabannya ya. Nomor satu ya. Oke. Lanjut lagi coba aku cek siapa yang belum. Biar kita barengan. Kayaknya nanti abis ini ngetik-ngetik lagi deh. Duh aku ngelag banget ya. Kenapa ya? Bentar, pakai data. Kenzi. Kenzi masuk nggak? Loh Kenzi nggak masuk ya? Ada Kenzi. Adanya Kenzi ya? Oh iya Kenzi nggak masuk. Mana dia? Hari ini yang nggak masuk Kenzi dong ya? Oh sama Fabian ya? Fabian nggak masuk. Oh iya nggak masuk. Oke deh. Kita lanjut nomor berikutnya ya. Mana tadi tuh? Kayaknya ngetik deh nih, nomor 2. Nomor 2, nomor 3 ngetik ya. Berarti aku lanjut ke nomor, ini nomor 4 berarti. Kalian boleh ketik dulu aja. Nomor 2 sama nomor 3. Bisa lanjut di nomor 4 ya. Oke. Oke, udah nomor 4 belum?
Ketinggal siapa? Alif, Bintang, Dewan, Davita, Dewi. Belum. Oh ya udah, aku tunggu. Aman aja. Hari ini nggak terlalu banyak kok materinya, jadi aku nggak bakal yang berat-berat ya. Masih awal. Apa nih? Mister, oh ya udah, Adit, boleh Adit. Aman aman. Oke. Kalau udah di nomor 4, kasih tau ya. Sembari aku lihat kalian. Kalau yang nomor 4 itu gampang banget sih. Nah, jadi nanti kayak kalian ketik aja nih, itu buruk sekali misalkan gitu. Ah, bentar ya. Nah, misalnya gini, itu buruk sekali. Nah, di sini ada error tuh. Nah, kalian tinggal tanya lagi. Kalian tinggal coba cari tahu kenapa bisa error. Di situ ada di land, berarti landnya error. Kenapa tuh? Kalian boleh coba dulu kerjain. Kalau ini terang banget ya. Kalau enakan gelap deh. Nah, itu ada error ya. Land text exactly one argument. No, zero given. Ya, aman aja. Ini aku cuma kasih tahu doang buat yang udah selesai nomor 3. Kira-kira landnya ini kenapa bisa error? Harus diapain landnya? Gimana tuh? Dewan gimana Dewan? Nomor 4 Dewan. Udah belum? Suara Mister aneh apa di aku aja ya? Suaraku kenapa emang? Kresek-kresek atau gimana? Oh, baru masuk nomor 4. Oke. Ini aku spill, dia salahnya di land ya. Oh, jelas. Jelas kok. Siapa namanya tadi? Oke. Apa ini kamu speaker? Kan aman. Oke. Ya, nomor 4 dulu. Aku mau cek dulu ya. Kalian kerjain dulu, nanti aku coba cek yang bener gimana caranya. Oke. Yang udah baru Yaser tuh. Yang lain coba gimana? Aku spill salahnya di land. Tuh, udah aku spill. Salahnya di land. Tapi aku nggak mau kasih tahu. Kalian coba dulu. Ada, nih baru Yaser dong nih. Ayo, siapa yang udah nyusul? Waduh, belum ada lagi. Oke, nyerah nggak? Belum nyerah. Di sini kalau kalian baca error, ya guys, itu udah jelas banget dia errornya itu ada di bagian land, ya teman-teman ya. Nah, terus kalau bagian land kenapa gitu kan? Nih, bagian land. Kita bisa lihat di sini landnya. Nah, artinya kalau kalian baca codingannya, ini tujuannya itu apa sih? Siapa yang bisa jawab?
Tujuan dari codingan ini buat apa sih? Ada yang bisa jawab? Tujuannya? Ayo, tujuannya buat bikin apa sih? Ayo, ini ada kata land di situ. Nah, betul, Devan. Ngitung huruf. Huruf apa yang kita hitung? Nah, kan pertanyaan kan gitu kan? Benar, hitung huruf. Nah, tapi apa yang dihitung? Satu. Apa tuh satu? Tiba-tiba satu. Apa yang dihitung? Huruf jawaban kita. Ya, betul. Huruf jawaban kita. Terus, ini variabelnya apa? Variabel apa yang dimasukin? Variabel apa? Nah, ya betul. Kelab lagi siapa? Devan. Betul ya. Jadi yang kita lihat, dia kita mau ngitung panjang ulasan. Panjang karakter dong. Yang mau kita hitung siapa? Kan pertanyaan gitu. Ya ini, masukkan. Taruh di sini. Nah, udah. Kamu tinggal lihat deh di ini. Oh, itu buruk sekali. Ikutin. Coba. Itu buruk sekali. Tanda seru ya. Nah, oke. Panjang ulasan bener nih, 17. Nah, sekarang pertanyaan kedua, find-nya is not defined. Kenapa tuh? Ya, betul. Caleb mulu sih, Dewan. Find-nya kenapa tuh kira-kira? Yo, ini udah bener nih. Panjang ulasan bener. Nah, sekarang find. Siapa yang bisa jawab? Ayo, jangan Devan terus. Yang lain coba. Ayo, ayo, ayo. Aditya, Bintang, Case, Rice, Alip, Yasser. Karena, ingat kalau kita mau pakai find, apa? Nyerah. Kalau kita mau pakai find, bagian depannya sini kita tambahin dong. Apa yang mau kita tambahin? Variabelnya. Variabelnya kita pakai apa? Masukkan. Titik. Selesai. Gitu. Jadi kalau pakai find, masukkan titik. Masukannya kan dari variabel ya. Variabel masukan tuh. Titik find. Gitu. Coba kita mulai. Itu buruk sekali. Tuh kan benar. Negatifnya 4. Itu buruk sekali. Nah, udah benar kan? Gitu caranya ya. Tadi udah pinter tuh, identifikasi dulu. Kalian cari tahu dulu nih masalahnya apa nih? Apa yang harus kita gunain? Apa yang harus kita cari? Dah, sampai sini. Apakah ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman semua? Ayo, ada yang mau ditanyain tidak? Tidak ada. Apakah sudah? Coba aku cek dulu. Ya, Davita, boleh? Kenapa? Ya, Davita. Oke. Kenapa tuh? Coba dijalanin. Buruk sekali. Ada tanda seru, tanda seru. Ayo, kan ada tanda serunya di situ, di soalnya. Coba di play lagi, di stop, coba di stop terus di play, Davita. Terus itu buruk sekali, I-nya besar. Itu buruk sekali. Tanda seru. Tanda seru, tanda seru. Nah, coba enter. Di enter. Nah, lagi di checklist terus ketik lagi. Harus 2 kali deh. Nah, ketik lagi yang sama kayak tadi. Tanda seru, enter. Nah, dah, sip. Ya enggak, hijau enggak?
Ah, hijau. Oh, nge-lag dia punya. Oke deh. Dah, mantep dah. Yang lain ada yang belum bisa? Siapa yang belum bisa? Boleh share screen aja, angkat tangan, share screen gitu ya. Siapa yang belum bisa? Bintang gimana? Bintang udah pusing apa gimana? Jangan pusing Bintang. Bisa, pasti bisa. Percaya, percaya. Saya nggak bisa. Udah, share screen sini. Mana? Nah, ayo. Tadi kita mau pakai Find. Find itu kan buruk ya. Nah, terus kamu mau masukinnya dari mana? Variabel apa? Buat si Find-nya ini. Variabelnya siapa? Bintang. Ayo, ini dong. Masukkan lah. Ya kan? Kamu masukin di sini. Masukkan. Titik Find. Tuh, titik Find. Udah, selesai. Masukkan titik Find. Ya, kamu ketik. Masukkan titik Find. Udah. Nah iya udah kayak gitu aja. Seperti itu. Lagi checklist, terus ketik lagi. Di checklist ya, jangan di play, di checklist. Jadi habis di checklist, ketik lagi checklist gitu. Jangan di play lagi, kalau di play nanti ke reset. Ya itu buruk sekali. Kayak nomor 6 kok saya malah benar semua. Nomor 6, nanti aku coba cek ya, ya Sir ya. Aku nunggu yang lain dulu nih. Nah, bisa kan? Pasti bisa, bintang. Oke, aku share screen lagi. Oke, nomor 5 ya. Nah, oke, coba aku refresh dulu. Nomor 5 ada yang udah. Baru Yasser ya. Ini aku play dia akan ada error nanti. Kita kasih tiket 3.000 ya, coba ya. 3.000. Bagasi 1.100. Pesawat 450. 450. Ya, 4550. Oh, aku benar. Kita checklist. Ada yang salah nggak sih? Ntar aku 3.000. 1.100. Nah, ini kalau kalian lihat, ini tuh benar sebenarnya. Tapi kenapa dia error? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, kenapa? Diban diringkas. Iya, pintar. Betul ya. Jadi kita tadi kan udah belajar konstruksi bersarang ya. Ini INT ini kan sama-sama tuh harga orang, bagasi, makanan-makanan. Ini kita hapus aja, udah nggak guna dia. Kan kita mau pakai konstruksi bersarang. INT ini kita hapus. Kita taruh di INT sini. INT dalam kurung, belakangnya kasih tutup, tutup kurung. Tuh, lagi INT dalam kurung, belakangnya kita kasih tutup, tutup kurung. Lagi INT dalam kurung, belakangnya kita kasih tutup, tutup kurung. Gitu caranya. Baru ketika kita masukin, dia baru bisa 1.100, 450. 3.000, 1.100,
450. Tuh kan baru bisa. Gitu. Jadi pakai konstruksi bersarang ya. Gampang banget lah ya. Gitu caranya. Ya kayak tadi yang kita udah pelajarin, baru banget ya. Kita belajar konstruksi bersarang. Karena kenapa? Input itu tipenya string. Nggak bakal bisa dikalkulasiin. Bisa, tapi kayak tadi, boros. Makanya kita persingkat. Kan tujuan konstruksi bersarang adalah kita mempersingkat codingan kita. Ya gitu teman-teman ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyain, boleh tanyain aku. Apa nih? Saya kok nggak bisa dihapus ya bisa. Di stop dulu, Alip. Boleh? Coba share screen. Biasanya kalau nggak bisa dihapus tuh harus di stop. Itu lagi jarang jalan soalnya, lagi ngeran deh. Nomor 5, oh masih banyak yang error ya. Coba sini aku cek deh. Kenapa Lip? Di stop dulu, Lip. Di stop dulu. Nah, baru bisa dihapus coba. Iya tuh, benar kata Yeser ya. Just INT doang. Hanya input doang. Tuh udah dikasih tahu tuh sama Devon sama Yaser. Gampang banget loh. Nah, ini yang namanya konstruksi bersarang. Tuh, udah aku tungguin. Bintang gimana bisa? Gimana? Gampang apa susah bintang? Belum. Oh. Coba Aditya share screen coba lihat. Mana? Ini coba Aditya. Oh alah itu belum dihapus tuh. Yang nomor 4 sampai 6 nggak dihapus. Hapus dulu. Kan kita mau mempersingkat. Nih, yang ini nih. Ini, ini, ini dihapus. 3 baris ya dihapus. Nah, diblok aja, diblok biar cepet. Diblok, terus hapus. Nah, awas. Nah, terus ini kasih INT di mana INT-nya? INT input. Nah, tutup kurung jangan lupa di belakang tutup kurungnya. Dah coba. Ada lagi yang masih belum bisa? Coba. Oke, aman. Kita pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru lah. Yang belum ada Alif Bintang sama Case. Nih, aku kasih lihat lagi tuh layar aku. Kalian cukup hapus aja, terus kasih INT udah di sininya. INT tuh. Nih, INT sama tutup kurung. Selesai. Nah, gitu aja ya. Gimana Bintang? Kalau yang belum bisa boleh share screen sini. Kagak bisa ketik ini. Bisa, di stop dulu.
Coba ketik. Itu bisa. INT dalam kurung bintang. Dalam kurung itu mah koma. Dalam kurung. INT dalam kurung input dalam kurung harga kayak gitu nanti kan gitu ya kan. Jangan lupa tutup kurung lagi gitu. Nih tutup kurung belakangnya. Udah lakuin hal yang sama. Nah, INT input. Kalau yang ini gimana? Yang mana? Yang Itu mah dihapus aja. empat Orang udah benar enam. iya dihapus aja orang udah nggak kepake kok. Kan sama. Orang udah jadi Oh, int aja. oh, ini langsung ini mau ulang ini. Enggak, ini dihapus dulu. Nih, hapus dulu. Hmm, ini ya. Iya. 4 sampai 6 dihapus. Nah, terus hapus. Nah, udah Dah. ketik dah. Nah, Lagi ketik lagi. 3000, 1100, 450. nah, Tuh, ada lagi yang belum bisa? Ada lagi nggak? Yang lain? Ada lagi nggak? Yang belum bisa? Udah bisa semua? Oh, udah. Oke, lanjut nomor 6 berarti ya. Oke, nomor 6. Oke. Nah, di nomor 6 kalian bikin program kayak yang di soal tuh. Gimana caranya? Pertama, ada nama peserta kan? Nama peserta itu kan input ya. Ya udah, kan bikin gini aja. Nama sama dengan bebas. Kayak gini. Apa? Pakai INT nggak? Kira-kira? Pakai INT nggak? Oke, coba kita bahas ya, dasar ya. Jadi gini, karena dia adalah string, Hasan itu kan string ya. Hasan itu string. Input aja, input dalam kurung, petik, tulis nama peserta gitu. Yang kedua, bikin apa tuh tugas? Tugas sama dengan pakai INT enggak? Pakai. Kenapa? Karena itu angka ya. INT dalam kurung input dalam kurung petik banyak tugas wajib titik dua. Yang selanjutnya sama ya, tapi tugas tambahan jadi aku copy aja. Tugas tambahan nih. Kalau misalnya gini, tugas tambahan berarti tinggal ganti aja tugas tambahan. Tuh, ya jilatin dulu aja guys, jangan diketik ya. Jilatin dulu aja biar nanti paham. Nah, tugas tambahan nama tugas udah ada. Nah, terakhir di sini dikasih tahu sama dia
Kalau satu tugas kerja wajib itu 15 poin. Berarti kita kalikan nantinya, oke? Kita bikin variabel baru aja, namanya hasil. Hasil sama dengan, gini aja, tugas dikali 15. Ya kan? Kita bikin aja, hasil satu, tugas kali 15 misalkan. Hasil 2 sama dengan, apa, ini mau ditambah, ini juga bisa nggak sih? Ditambah, ditambah aja kali ya. Jadiin satu aja ya. Nih aku jadiin satu aja deh. Nah, tugas ditambah tugas tambahan dikali 20 poin. Terakhir tinggal print. Nah, kan tuh dicetak kan. Print Hasan trip koma apa tuh? Oh gini ya. Hasan ya kinerja koma hasil. Udah, coba kita play. 10-2 ya. 10-2. Tuh kan, 190 kan? Nah, tapi aku ada yang salah nih kayaknya. Dia nggak mau. Kenapa? Coba kita lihat lagi. Apa yang salah nih? Banyak tugas wajib. Banyak tugas tambahan titik dua. Tugas dikali 15 ditambah tugas tambahan dikali 20. Ini apa yang salah ya? Oh alah, ini nih. Sorry, sorry. Ini harusnya bukan kayak gini ya. Nama, koma. Nah, gini. Coba. Hasan 10-2. Nah, kan bener kan? Hasan 10-2. Nah, ya benar. Nah, gitu. Jadi, kuncinya, kalian lihat dulu aja ininya. Kalau misalkan di sini disuruh nama peserta, ini kan udah otomatis kita tahu input kan? Nih, input, input, input. Ya kan, tinggal input aja. Input, input. Untuk variabel bebas, bebas. Ini tinggal masukin tugas kali 15 ditambah tugas kali 20. Hasilnya 90 nanti. Gitu. Ini nama punyanya siapa? Punyanya Hasan kan? Ambil dari mana? Dari sini. Nama. Gitu deh. Nah, ini boleh kalian coba coba lihat deh. Urutannya kayak gini ya. Gitu. Masalah variabel itu bebas. Terserah kalian. Jangan ngikutin miser banget juga nggak apa-apa. Terserah kalau variabel mah. Nah, yang penting kan kenapa 190 ya? Karena dikali, habis dikali ditambah. Gitu. Dah, silakan. Coba diketik dulu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Jadi biar paham. Oke, apa nih? Boleh aku lihat? Ya boleh. Kalau bisa sih dipahamin, sembari diketik gitu. Nah, silakan. Jadi kalau belajar itu kalau sama Mister mah sebenarnya santai aja. Yang penting dicoba dipahamin. Sering-sering latihan ya guys. Karena kalau coding itu kalau kalian gak latihan, nggak coba-coba lagi, ya udah bakal ini. Kalian coba aja di sini di Algonovanya, nggak apa-apa boleh. Gitu, silakan. Nggak masalah juga kok. Nah kan bisa dihapus kan, dihapus kalian coba sendiri gitu. Soalnya misal juga sama coding tuh susah. Jadi kalau kalian nggak diulang di rumah, sayang-sayang harus diulang. Dipraktekin sih.
Jangan sekadar ingat aja. Oke, kalau ada yang mau ditanyain atau bingung atau misalkan error, tanya aja ke Mister ya. Angkat tangan, nanti share screen aja silakan. Itu varian nama tugas bersama beli. Boleh ya, Sir. Bebas kalau variabel ya. Terserah kalian. Kalau ini kan variabel, bebas ya. Nggak masalah. Soalnya di autocorrect dari algoritmanya juga nggak masalah juga kok. Oh, tulisan juga ya, huruf kecil, huruf besar diperhatiin, sesuaiin sama soalnya. Karena di sini dia autocorrect. Jadi kalau kalian salah dikit, gagal, nggak bisa. Biar kalian disiplin buat huruf kecil, huruf besarnya. Gitu ya, kawan-kawanku. Ta. Bintang gimana bintang? Bisa lebih pusing mana bintang? Roblox apa ini? Sama aja lah ya. Gampangan ini kan. Oke, boleh. Alip, mana Alip? Share screen aja, Lip. Kalau nggak bisa mau Mister share screen aja. Jadi kalian liatin dulu aku jelasin nanti baru kalian itu. Nanti udah bisa nyerahin Aditya bisa. Alip kenapa Lip? Ah itu apa namanya print Lip? Print. Apa print? Print atuh. Tipe. Print. Nah, dah lanjut dah. Ini tipe nih. Masa banyak? Banyak. Nah, tuh kan tipe kan. Di stop dulu. Stop dulu. Nah, dilihat lagi. Ini N-nya besar nggak sih? Ya kan? N besar kan? Nah, dah. Silakan lanjut. Ada lagi yang masih belum bisa, boleh. Sini share screen aja, guys. Kalau masih belum bisa, ini siapa? Kok nggak bisa diklik? Bentar, bentar. Ini siapa ya? Oh, Juan. Oke, Bintang. Coba gimana hasil sama dengan... Nah, terus apa lagi? Lihat soalnya coba Bintang. Nah, lihat soalnya. Kalau satu tugas itu 15 poin, berarti diapain Bintang? Dikali. Berarti tugas dikali 15 gitu. Udah bikin. Ya, tugas dikali 15
Tugas mana tugas? Ketik tugas kali 15. Tugas dikali 5 kalinya mana? Tugas bintang 15 gitu. Nah, oke. Terus ditambah apa? Coba bintang. Salah. Ditambah tugas tambahan dikali 20. Eh, Ditambah tugas tambahan dikali 20. Bisa nggak? Nih, ini dihapus dulu, dihapus dulu. Nih, pelan-pelan, pelan-pelan, dihapus. Ini kan gampang. Tuh, satu tugas kerja wajib 15 poin. Satu tugas tambahan kan 20 poin. Berarti tugas dikali 15 ditambah tugas tambahan ya, tugas tambahan dikali 20 gitu. Ini apa? Iya, bener. Terus tugas tambahan. Salah, salah, salah. Coba dihapus dulu, hapus dulu semuanya, hapus dulu. Coba hapus dulu lagi dihapus. Ini biar biar rapi, biar rapi. Di sini dihapus. Nah, ada dikali 15. Nah, ditambah masukin tugas tambahannya. Masukin tugas tambahannya ya. Iya. Nah, baru kali 20. Nah, enter. Terus sekarang kamu print ininya. Gimana printnya? Coba. Masalahnya ke ini Coba. adalah udah. Ya, itu di print, dicetak gimana di print, terus dalam kurung. Nah, masukin ininya. Ini siapa? Variabel apa tadi? Variabel ini Hasan, apa? Iya, variabel apa? Variabel itu apa bintang? Coba. Variabel. Ayo lupa nih. Variabel itu apa variabel? Ini variabel nih. Ini variabel namanya. Nah, kamu pakai variabel yang mana buat yang Hasan? input kayaknya. Input mah bukan variabel, input mah fungsi. Variabel Hasan siapa? Ya, Coba variabel Hasan. Variabel Hasan variabel. si si nama dong. Kan tadi kamu ngetik nanti nama Hasan gitu kan. Nama, Terus aduh, terus, apa nama koma koma dulu kan mau masukin variabel kan? Koma petik minus kinerja di dalam petiknya baru koma hasil gitu. Petik mana petik? Itu mah lebih lebih besar. Petik. Nah, itu dihapus bintang. Koma, ikutin mister aja, koma, terus habis itu petik. Nih, aku tulis deh. Nama, ya kan, koma, petik minus kinerja
petik, koma, hasil. Nah, dah tuh. Nah, petik, spasi, pakai spasi, spasi, petik. Nah, itu mah titik. Petik, petik. Petik tuh ini. Ini petik nih. Bukan. Petik bintang. Tuh di samping enter kan. Petik mah. Yang samping enter. Tuh coba lihat komen tuh. Eh Devon udah ngasih tuh. Tadi Devon, Yasser udah ngasih tuh. Coba. Ayo bintang, jangan bengong. Nama, koma. Di sini, di sini coba. Ikutin, ikutin Mister aja. Ikutin Mister. Petik, petik mana petik? Kamu tahu petik nggak? Bintang tahu tanda petik nggak? Lah yang ini petik nih. Ini petik nih. Tadi kamu bisa nih petik. Ini petik. Itu petik tuh namanya. Tadi pakai apa? Nah itu mah dalam kurung. Nih coba lihat lihat layar Mister lagi nih. Lihat layar Mister. Nih lihat layar aku deh. Nih tuh bintang. Coba lihat layar aku coba. Tuh. Nama, koma, petik, min, kinerja. Kelihatan nggak? Tuh, aku gedein deh. Tuh, tuh. Udah gede. Tuh bintang. Print, nama, koma, petik, min, kinerja. Bisa? Udah. Bisa, bintang. Coba aku cek dulu. Oh, kamu lagi share screen. Itu kenapa? Ini salah. Ini jangan pakai ini. Tadi kayaknya udah bener deh. Ini jangan pakai ini. Input dalam kurung aja. Jadi aku lanjut nomor 7 ya. Oke. Nah, nanti bintang lihat di chat aja bintang itu udah ada yang ngasih itu tuh si Devon tuh. Oke. Kamu tinggal copy aja. Oke, aku lanjut ke nomor 7 dulu ya. Kasihan yang lain nanti nungguin. Oke. Oke, aku lanjut nomor 7. Nah, oke, di nomor 7 di sini gampang banget ya. Jadi pertama panjang. Panjang udah tahu lah len ya. Pencarian udah tahu juga kan pakai find. Pencarian juga pakai find. Ya udah,
Kita udah tahu nih pakai len sama fine fine gitu kan. Fine fine. Nah, sekarang kita tinggal masukin di sini. Jadi tinggal kalian input aja karena itu adalah teks, bentuknya teks. Berarti kita tinggal apa tuh? Latihan aja ya, latihan sama dengan atau enggak suka ya? Suka deh, suka sama dengan input. Terus ada bagaimana kamu menyukai latihan. Nah, kan kayak gini ya. Habis itu di sini dia pengen panjang pencarian. Kita baca dulu. Katanya dia pengen panjang ulasan, terus hasil pencarian untuk negatif menggunakan kata bosan, dan yang positif menggunakan kata keren. Program seharusnya bekerja dengan catatan tidak boleh lebih dari 6 baris. Oke, tidak boleh lebih dari 6 baris katanya. Oke, kita lah masukin dulu deh kalau gitu ya si panjangnya. Berarti contoh masukkan deh. Masukkan sama dengan len dalam kurung apa suka kan? Kayak gini ya. Tuh. Habis itu apa lagi? Negatif sama dengan masukkan titik fine dalam kurung suka. Dan positifnya juga sama. Positif. Sorry. Dia menggunakan kata bosan ya? Kata bosan. Oh iya. Ini kita kasih bosan ya. Bosan sama satu lagi positif sama dengan apa nih? Masukkan titik fine. Apa tuh keren ya? Keren. Nah, gini. Eh, ah, masuk nggak ya? Hmm. Oke, gini ya. Ini ada disuruh pakai bahasa ini nggak pendek. Huruf kecil pakai nggak? Negatif. Masukkan. Nah, si masukan ini kita jadiin huruf kecil aja kali ya. Ini nanti kita jadiin print. Karena kan di sini kan dia ada huruf besar. Jadi biar dia kedetek panjang masukan di sini. Oke, jadi nanti masukan sama dengan kita lowerin aja dulu. Suka titik lower. Kayak gini ya. Ya, suka titik lower. Nanti masukkan, ini kan bener ya. Em, oh gini aja deh. Ntar, aku ulangin dulu nih. Ini aku gini deh, masukkan. Masukkan sama dengan masukkan titik lower. Kita ubah dulu dari huruf kecil, baru kita print. Nah, langsung aja berarti ya. Print panjang masukan, titik dua, koma apa, len ya. Len, masukkan kayak gini. Habis itu ada yang kedua pencarian negatif ya. Berarti kita pakai find kan. Pencarian negatif, titik dua, koma, masukkan titik find. Apa tuh? Bosan ya? Bosan. Nah, terakhir aku copy aja berarti ya buat yang positif ya. Terakhir aku copy buat yang positif. Nah,
kopi. Eh, nah kopi. Ini aku ganti berarti positif. Ini berarti keren. Nah, kayak gini berarti ya. Coba. Kalau kayak gini sangat keren gimana? Nah, oke. Bisa ya. Jadi, untuk panjang masukan, tadi kan kita udah belajar konstruksi bersarang ya. Dia bisa ditaruh di land. Nah, ini kenapa aku jadiin dia lower? Karena biar dia bisa nerima huruf kecil, huruf besar gitu. Karena kan ujung-ujungnya kan dijadiin huruf kecil kan. Panjang masukan taruhin len, pencarian negatif kita tambahin find bosan, tuh sesuai soal ya. Sama masukan titik find kita tambahin keren. Gitu. Oke. Kenapa bintang? Bintang nomor 6 belum? Hmm. Coba, coba mana? Share screen coba. Ini tadi kan aku hapus ininya, bintang. Ini nih. Yang ininya kamu hapus. Yang tutup nih nih. Nih. Nah, ya hapus. Hapus. Nah, udah. Play. Udah selesai. Apa lagi? Nah, ini juga hapus aja. Nah, udah. Tuh kan. Coba ketik Hasan. Coba Hasan. Nah, enter. 10 sama 2. Itu 10, 2. Nah, bener kan? Nah, ini. Kinerja ini. Spasi. Tang. Ini spasi nih. Yang ini nih. Kamu kasih spasi dulu coba. Nggak bakal bisa dia. Tuh, ini kan ada spasi kan. Nah, spasi dulu. Nah, baru. Lanjut. Play lagi. 10, 2. Nah, bisa kan? Bisa, aman aja. Jangan nyerah tuh. Masih panjang kita. Ini baru baru dasarnya bintang. Nanti lebih sering diulang-ulang ya. Nah, ini nomor 7 nih. Jadi nomor 7 sekarang kita masukin sekaligus ya. Karena kan tadi catatannya dia nggak boleh lebih dari 6. Ya kan nggak boleh lebih dari 6 baris katanya. Nah udah kita masukin aja jadi satu kayak gini. Tuh. Nah gitu ya. Dah, nih bintang coba ketik dulu. Ayo. Aku sembari closing dulu deh. Langsung kirim. Ya, coba ketik dulu. Ini mau sih gini kayaknya. Nah, enggak aku Harus kirimin aja. sprint. Nih, coba Ya aku kirim kirim aja ya. kirim codingannya ya. Nah, tuh bintang coba lihat di chat aku deh. Ya, sir di nomor 6. Masa sih? Share screen aja mana ya, sir? Oh iya. Coba lihat ya, sir. Share screen coba. Lah, aku kira udah. Coba coba coba. Coba mana ya, sir? Bisa ya. Oke oke.
Oh, oke. Ini nggak ada titik dua loh. Nih, titik dua nggak ada, ya kan? Ya, kinerja aja, nggak ada titik dua. Nih, yang ini nih. Tuh, kinerja titik duanya nggak ada. Nah, ada. Nah, coba checklist sekali lagi coba. Nah, udah lanjut lagi. Nomor 7 aku udah kirim ya, karena waktunya udah jam setengah 9 ya. Ya udah deh. Aku closing dulu ya. Jadi hari ini kita sebenarnya simple untuk materi kita. Lumayan, mungkin lumayan ini ya. Ada yang masih belum bisa? Mungkin nomor 7 udah aku kirim di chat ya. Coba deh kalian boleh copy Besok, paste. Lu, besok nanti bintang satu nanti kita kerjain yang ini ya. ya kerjain. Ini nomor 7 salah semua. Sama Lah ini bintang bener nomor 7 malah. Kalian belum ada yang bener. Masa sih? gue ini mau tidur aku ini. Lah ini aku kirim guys. Nih, coba lihat layar aku deh. Masa sih? Tuh lihat. Ah, ini di kalian lihat dulu. Oh itu. Oh, saya dari zoomnya gimana sih? Ih. Hmm. Nih, coba lihat deh. Layar aku deh coba. Tuh, aku udah kirim di chat ya. Nah, hmm. Nih, coba. Nanti aku sembari review ya. Jadi hari ini kita belajar tentang apa namanya? Em, Konstruksi bersarang ya. Jadi kita mempersingkat codingan kita. Intinya gitu. Kayak misalkan tadi INT input gitu, len. Jadi bisa disingkat. Nggak kayak kemarin. Kemarin kan banyak ya. Gitu. Ya kayak gitu teman-teman. Jadi balik lagi lebih sering latihan di rumah. Karena coding itu ya praktek kan. Jadi kalian nggak bisa ngapalin, sumpah. Bukan pelajaran sejarah atau IPS atau IPA yang bisa kalian apalin, tapi harus dipahamin. Dicoba dulu di rumah. Tuh. Apalagi itu ada soal-soal yang bintang, yang lain gitu kan. Nanti em, dicoba. Karena komputer itu harus dicoba guys. Ya kalau kalian main ini aja, main TikTok, main Facebook ya kan, main IG. Awalnya kan pasti nyoba kan cara posting gimana ya kan, cara telepon gimana, video call gimana ya kan. Kan harus dicoba. Kalau kalian nggak nyoba codingan, kalian nggak bakal bisa gitu, sumpah dah. Lagi nanti kedepannya bakal lebih susah lagi ya. Ini kan masih dasar, gitu masih dasar banget ini codingannya. Ya nanti kedepannya masih banyak loh. Kita masih panjang banget kan. Nih nanti udah mulai sulit itu ada di sini nih, fungsi dan modul ini udah mulai susah. Turtle ini malah gampang. Turtle gampang sih, karena dia bikin gambar kan. Nih OP juga lumayan. Kalau Pygame ini susah juga sih, karena lebih banyak ngetik ya di sini. Udah, gitu nanti yang ini mah Python 2 ya, struktur data. Itu nih banyak banget tuh. Kalian mabok nanti. Ya udahlah, waktunya udah 4 menit ya. Aku kirim ini ya. Hari ini yang nggak masuk si Fabian sama Kenzi ya. Kemana deh? Kayak aku izin ini ya, kasih ya. Karena udah habis waktu kita guys. Nanti kita ketemu lagi kan minggu depan. Iya tuh. Jangan putus asa bro. Bisa, bisa, bisa. Ya bintang ya. Kamu
Coba lagi latihan lagi di rumah, oke? Saya masih kecil udah putus cinta aja. Apa-apa. Kesel tuh karena kita nggak bisa. Kalau kita bisa mah pasti nggak kesel kan. Makanya nanti dicoba lagi. Harus dicoba. Tuh aku kasih 30 koin buat kalian semua ya. Oke, hari ini mungkin itu aja yang aku bisa sampaikan. Lebih ke latihan nih, aku kirimin di grup deh ntar untuk ininya ya. Nih aku kirim deh di grup deh biar nggak lupa. Ini aku udah kirim ya untuk file PPT-nya ya teman-teman ya. Nanti boleh kalian baca, kalian buka ya. Oke, mungkin hari ini mungkin aku tutup ya. Hari ini aku tutup. Thank you buat hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih semuanya. Goodbye, goodbye. Semangat bintang ya. Can I say bye? Maksudnya. Ya udah, bilang lah, Lip. Dadah, dadah.